Anak saya yang gak ada yang ambil tadi. Apa Bu? Mungkin udah meninggal. Terus yang satu belum ketemu. Suami saya lagi di mana? Mau di sana nyari. Ya Allah. Saya juga ini ketimban, Bu, nggak bisa jalan. Suami anak saya 7, nggak ada, cuma 1 ini. Terus istri saya juga 2 hari sebelum meninggal itu kayak... Saudaraku, sahabat Risalah Al-Muslimun yang dirahmati Allah, kita masih terhentak dalam situasi sedih, dalam gelimang perasaan yang tersayat ketika jeritan saudara-saudara kita, ibu-ibu dan anak-anak demikian berdentang kencang di telinga kita tatkala menyaksikan begitu hebatnya akibat yang ditimbulkan dari gempa di Cianjur kemarin. Padahal menurut para ahli, gempa yang dengan skala 5,6 magnitudo itu semestinya tidak sebesar itu dampak kerusakannya. Namun karena kedalamannya cuma 10 km dari atas permukaan tanah, atau para ahli mengatakan itu shallow earthquake, maka daya hentaknya bagaikan karpet yang kita kibaskan. Maka semua benda yang berada di atas karpet itu berhamburan. Hampir setiap tahun kita sepertinya mengalami ini. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, adanallah subhanahu laha fi ahyani fit tanafusi fatahaddatha fiha zalazil al-idham. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bumi untuk bernafas, maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Fayahduthu min dhalik li'ibadihi khawfa wal khasyata wal inabata. Maka muncul rasa takut dan khawatir pada hati hamba-hamba Allah, dan agar mau kembali kepadanya. Wal iqla an ma'asihi, dan berhenti meninggalkan kemaksiatan. Wa tadarru'a ilaihi wan nadam, dan merendahkan diri di hadapannya serta menyesal atas dosa dan maksiat. Beginilah refleks spontan orang beriman apabila menghadapi gempa. Akan muncul rasa takut dan khawatir, bahkan ketika dia tidak berada pada situasi gempa itu. Bukannya malah tertawa-tawa atau bersikap biasa saja. Itu adalah bahasa Allah meminta agar kita bertaubat, meninggalkan ma'asi, meninggalkan maksiat, dan dimintanya kita berpindah dari rasa sombong untuk merendahkan diri serta menyesali atas dosa-dosa yang kita perbuat. Bukankah kita setiap waktu selalu berbuat dosa? Sahabat Risalah Al-Muslimun, salah satu doa yang apabila kita mengalami suatu kengerian seperti ini, maka hendaklah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmatmu, wa tahawuli afiatik, dan beralihnya keselamatan yang merupakan anugerahmu, wa faj'ati niqmatika, dan datangnya siksamu atau bencana yang mendadak, wa jami'i sahatik, dan dari semua kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Kita sering menyangka bahwa ketika kita tinggal aman, tenteram, padahal kita tinggal di dekat gunung, padahal kita tinggal di pinggir laut, lalu tenteram dan aman-aman saja, dan kita tidak berkesan apapun atas situasi itu. Padahal Allah lah yang menjaga kita dari ancaman yang datang dari darat maupun laut. Ketika kita tinggal di dekat gunung, fungsi gunung dikatakan oleh Allah sebagai pasak-pasak yang menahan bumi supaya tidak bergoncang. Itu yang harus jadi muara keyakinan kita. Gununglah yang menahan kita dari segala macam goncangan. Kalau saja Allah tidak menjinakkan dan menjadikan gunung itu tenteram, tentu kita tidak akan selamat dari gerak bumi bagaikan gelombang kain yang diayunkan, kain yang digoncang-goncang. Dan ketika itu terjadi, sudah kita bisa bayangkan, faj'ati niqmatik, bencana yang datangnya secara mendadak dari Allah. Dan kita bermohon agar bencana itu bukan bagian dari murkanya Allah kepada kita. Wa jami'i sahatik. Sahabat Risalah Al-Muslimun, kita tidak menyadari bahwa bumi itu mencatat dan menyaksikan apa yang kita perbuat
di atas permukaan bumi. Inna ahbaroha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi atas semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Apa-apa yang telah mereka perbuat di muka bumi ini. Antaqula amila kadza wa kadza. Bumi ini akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu. Qala fahadhihi ahbaruha. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis ini hasan gharib, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ada sebagian yang mengatakan hadis ini dhaif. Namun hadis ini juga punya syawahid, punya penguat, sehingga bisa dikatakan hasan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam Bahjatun Nadhim.